Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cordelia Health Chat. Kembali hari ini kita akan kedatangan tamu spesial lagi. Beliau ini salah satu penanggung jawab, bukan salah satu ya, berarti satu ya penanggung jawab dari klinik Cordelia Medical Center. Siapa lagi kalau bukan Dokter Caria. Selamat datang Dokter Caria, boleh perkenalkan namanya dulu Dokter Caria. Oke, terima kasih Mas Koko. Halo semuanya. Kita sebutnya apa nih buat sahabatnya Cordelia? Sahabat Cordelia. Oke, sahabat Cordelia, perkenalkan saya Dokter Caria Putut Mayangsari. Saya di sini sebagai penanggung jawab klinik Cordelia Medical Center, sekaligus dokter yang berpraktek juga di sini. Oke, dokter berarti dari awal Cordelia ini udah ada di sini berarti dokter ya? Betul. Kalau selain di Cordelia, dokter ada di mana lagi dok? Kalau untuk praktek sebagai dokternya tuh di Rumah Sakit Idaman, Kota Banjarbaru. Oke. Rumah sakit ini ya, di belakang itu ya? Trikora Itu ya? Oh betul. Jadi dokter Caria di sini berarti dokter umum dok ya? Iya, dokter umum. Nah hari ini kita bakal banyak bahas topik-topik nih sama dokter Caria khususnya di tentang pernikahan dok ya, pernikahan lebih ke penyakit seksual sih kayaknya. Iya, betul. Lebih ke penyakit seksual yang pasti ada perkaitannya sama teman-teman yang mungkin nanti mau nikah atau apa, jadi cocok banget buat ditonton. Oke, langsung aja mungkin dok ya. Kalau dari dokter nih dok, kalau dilihat kan dokter mungkin di sosial medianya kalau teman-teman pernah ngecek dokter Caria ini sering beliau ini bikin konten-konten terkait penyakit seksual dok ya. Betul. Itu apa aja dok yang dokter biasanya kontenin tuh dok? Sebenarnya bukan konten sih ya, sebenarnya kayak sharing. Jadi sharing kebetulan aku tuh concernnya tuh di dunia per HIV-an. Oke. Khusus HIV nih dok ya? Khusus HIV. Jadi emang dari tahun 2013 tuh udah mendedikasikan diri, entah apa ya sebutannya, pokoknya udah full time sebagai dokter HIV. Jadi ya emang edukasi aku seputaran tentang HIV, apa itu HIV, bagaimana pencegahan dan lain-lain. Oke, berarti HIV ini salah satu penyakit seksual berarti dok betul. Ya? Betul. Nah dok, ini kan penyakit seksual nih kayaknya bahkan ya kalau edukasi tentang edukasi seksual aja tuh kayak jarang dibahas kan dok ya di masyarakat umum, masih canggung gitu. Betul. Kalau menurut dokter gimana sih dok? Apakah perlu kita canggungkan? Memang benar-benar nggak usah dibahas kah? Atau penting kita bahas nih tentang penyakit seksual dan lain-lainnya? Sebenarnya berawal dari kesehatan seksualnya dulu kali ya Mas Koko ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditabukan. Bahkan justru di usia remaja, usia anak sekolah pun harus mereka kenal gitu. Biar merekanya tahu nih kodratnya. Kodratnya. Jadi seksual laki-laki itu kemana, seksual perempuan itu kemana. Kenapa saya bahas ini? Karena memang banyak sekali dari kasus-kasus yang saya tangani itu terjadi kebingungan. Saya nggak tahu ya bilangnya kebingungan orientasi seksualnya. Bisa jadi mungkin kurangnya informasi di awal, mereka tidak tahu apa itu kesehatan seksual gitu. Paham. Jadi malah gara-gara mereka nggak tahu jadinya terlihat bingung nih ya kasus-kasusnya nih ya. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, jadi kan kalau misalnya kita bahas tentang kesehatan seksual itu kan sebenarnya keadaan sejahteraan kita free gitu, baik itu secara fisik, mental, emosional yang berkaitan dengan keluhan di badan. Sehat itu ya? Sehat gitu ya. Nah, kalau kesehatan seksual sama, jadi kita free, merasa sejahtera, sosial, bukan ekonomi sih, secara sosial, secara mental, secara psikologisnya itu di hal tentang kesehatan seksualnya, tentang seksualitasnya. Artinya mereka paham nih, mereka harus seksualnya kemana, harus nyaman dengan pasangan seksualnya. Terus tuh kapan sih mereka boleh memulai suatu hubungan seksual yang aman gitu. Itu semuanya tuh dibahas dalam tadi kesehatan seksual tadi ya. Kalau yang dari dokter temukan beberapa waktu dokter menggaung-gaungkan tentang ini HIV ya khususnya. Itu apa dok kasus-kasus yang marak terjadi dok? Oke, sebelum aku bahas ke situ, kita bahas dulu nih faktor resikonya HIV jadi kayak faktor resiko HIV itu sebenarnya paling gampang tertular itu melalui transfusi darah. Karena kan dia komponen darahnya masuk nih ke badan orang lain kan. Terus yang kedua itu dari ibu hamil yang HIV ke bayinya. Terus bisa juga itu ya? Bisa, karena kan darahnya bareng. Terus bisa dari proses menyusui karena di ASI juga lumayan banyak virus HIV-nya. Kemudian yang keempat itu baru yang hubungan seksual. Selain itu ada narkoba jarum suntik, cuman kan di Indonesia udah jarang ya. Nah, untuk yang kasus hubungan seksual memang terbanyak itu ketika terjadi perlukaan. Kita bahas nih yang mulai masuk nih ya topiknya.
terjadi perlukaan karena kan dia virus nggak akan masuk nih kalau nggak ada yang terbuka gitu nggak ada yang terbuka, tidak ada yang luka. Jadi Iya. ada yang keluar virusnya, harus ada yang memasukkan ke tempat orang kan. Nah, proses masuknya itu biasanya dari mukosa yang terluka. Jadi ada jaringan tubuh yang terluka. Itu di mana aja tuh dok berarti ya? Sebenarnya di mana aja. Tapi konteksnya karena kita bahas seksual, yang mungkin terjadi perlukaan kan di tempat yang mohon maaf bukan seharusnya. Paham ya? Nah, contohnya kita sebut aja kasusnya kalau yang paling banyak kasus di Indonesia, di Banjarbaru juga nggak kalah. Banyaknya itu adalah kasus LSL, lelaki seks lelaki. Paham. Oh, itu yang banyak malah ya dok ya? Betul, kasus terbanyaknya. Nah LSL. Oh, ini kata ganti berarti dok ya? Betul. Paham. Ini pun di Banjarbaru berarti banyak terjadi nih dok? Untuk pasien-pasien saya iya. Kirain kayak cuman di metropolitan kayak misalnya di Jakarta atau ini atau apa? Itu mungkin karena kita mengarahnya atau berkiblatnya tuh kan ke kota-kota metropolitan ya. Paham. Jadi sini dapat budayanya juga ya. Betul. Paham. Oke. Itu pernah nggak dok yang terparah kayak gimana dok kasusnya tuh? Kasus terparah ya, saya nggak sebut merek ya. Oke. Tapi ini yang parah-parah ini berarti LSL nih kebanyakan dok? Ada yang LSL, ada banyak sih, ada ibu rumah tangga juga. Yang biasa pun bisa kan dok sebenarnya? Cuman memang kasus yang paling parah yang saya temukan itu di usia muda sekali, sekitar 19 tahun udah masuk ke fase AIDS. Jadi kan HIV itu ada dua tuh. Sebenarnya dia HIV tuh orang yang kemasukan virus. HIV itu. Jadi kita sebutnya ODIF, orang dengan HIV. Orang dengan HIV. ODIF. Terus si ODIF tersebut ketika dia daya tahan tubuhnya turun gitu, jadinya tidak ada benteng pertahanan tubuhnya, jadi gampang sekali penyakit masuk. Nah, ketika penyakit banyak sekali masuk ke badan dia, itulah yang akan kita sebut sebagai AIDS. Gitu. Berarti HIV itu cuman kayak masih awalnya ini kena virusnya aja nih. Iya, kena virusnya. Tapi kalau aja. semakin rusak itu AIDS-nya. HIV AIDS. Nah, itu sih di usia masih muda sekali udah terkena AIDS. Itu 19 tahun masih muda banget. Berarti lulus SMA itu dok? Iya. Dan itu LSL berarti dok? Saat itu iya kasusnya. Paham. Udah paling muda dan LSL juga ya berarti ya? Iya, dan telat juga kita tahu, telat juga diobatin. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya harus melaporkan dok ya? Atau harus atau dari tenaga medis tuh harus nyari gitu mana yang HIV/AIDS ini atau kayak gimana dok? Nah, sebenarnya kalau pemerintah kita nih ya, kita tuh gencar sekali. Jadi mereka itu memang ada yang namanya VCT Mobile. Nah, VCT Mobile itu bahasa awamnya tuh kita tenaga medis jemput bola. Jadi kita ke tempat-tempat yang memang rentan, ada faktor resiko, contohnya di lokalisasi. Terus tuh kalau misalnya memang ke komunitas kita bisa masuk, kita masuk ke komunitas, gitu, komunitas yang LSL ya gitu. Atau kasus tersering di lapas, lembaga permasyarakatan, karena kan cowok kumpul cowok. Make sense. Ya kan. Oke. Kalau dihubung-hubungkan berarti ada program jemput bolanya dok ya. Iya, karena kan kalau saya pikir-pikir dok, kayaknya kalau misalnya orang punya penyakit itu terus punya mungkin kelainan orientasi, pasti mereka mikirnya malu gitu, nggak mau ngelaporin, nggak mau datang ke sini melaporkan apa gitu. Itu mungkin jadinya mereka pun menganggap tabu gitu, mereka mungkin menganggap aib kan. Jadi berarti program yang kayak gini sangat membantu, orang-orangnya ya terscreening lah paling enggak ya. Iya betul. Paham. Nah tadi kan dokter juga bilang nggak cuma LSL aja kan dok yang kena HIV ini, kayak misalnya pasangan suami istri mungkin atau cowok dan cewek itu tetap kena juga dok? Iya. Padahal kan itu pada tempatnya dok. Pada tempatnya kan. Tapi apa yang terjadi dok? Oke. Tapi pertama tadi kan pernikahan itu mungkin di khususnya Banjarbaru tuh tidak familiar dengan konseling pranikah, screening pranikah ya kan ya. Cuman alhamdulillahnya untuk kota Banjarbaru sendiri semua calon pengantin tuh wajib diperiksakan triple eliminasi. Jadi kayak sifilis, HIV sama hepatitis gitu. Mereka udah wajib itu terscreening lah ya di situ. Cuman untuk yang beberapa yang di daerah, apalagi mohon maaf gitu, kalau misalnya pernikahannya muda sekali di bawah umur, berarti kan nggak bisa KUA kan, nikahnya nikah siri misalnya, itu kan berarti mungkin lepas dari yang namanya screening. Nah hal-hal yang kayak gitulah yang memungkinkan sekali di pasangan suami istri
terkena infeksi menular seksual salah satunya HIV. Oh, paham. Oh, gara-gara mereka masih kecil-kecil belum cukup umur nih dok ya. Oh. Kurang informasi kan kurang jadinya. Informasi benar-benar kurang Iya. informasi ya. Tapi kalau misalnya udah yang cukup umur, misalnya dok udah screening itu insya Allah aman aja udah dok. Atau masih ada resikonya juga dok? Pasti masih ada resiko ya. Masih Cuman insya Allah selama mereka setia sama pasangannya masing-masing, nggak akan tertular dong ya. Oh gara-gara kemungkinan tertular tuh gara-gara kemana-mana. Kemungkinan ya. Tapi ada kok beberapa penyakit menular seksual yang tidak hanya tertular melalui hubungan seksual. Ada yang bisa dengan kontak, misalnya kayak contohnya ada beberapa penyakit yang dia kontak dengan barang si orang tersebut pun dia akan kena gitu. Misalnya kayak herpes. Itu misalnya kita tersentuh dia aja kita bisa tertular. Nyentuh aja tuh dok. Nyentuh herpesnya ya, tapi bukan nyentuh manusianya. Oh, bukan maksudnya kesentuh pegang tangannya. Pegang yang lagi terinfeksi. Tapi kalau misalnya infeksinya di perut misalnya terus dipegang di tangan aman aja dok ya. Tergantung. Siapa tahu dia habis pegang iya betul, sampai benar. Oke. Oh jadi pokoknya yang harus minimalisir tuh ya si herpesnya tadi ya, jangan sampai kita kepegang sama si virusnya ini ya. Oh berarti mungkin aja dok ya kena penyakit seksual tanpa kita jajan gitu ya. Jajan itu ya, atau nakal gitu ya. gitu Masih ya. memungkinkan, tapi nggak banyak. Tapi memang yang tersering itu. Nah balik lagi kenapa kita penting sekali screening? Kita bukan mencurigai pasangan kita. Oke kita nih kita setia nih ya ceritanya gitu. Tapi kan kita nggak tahu masa lalu pasangan kita. Siapa tahu dulu pernah nakal gitu. Karena ada beberapa penyakit-penyakit IMS tuh yang dia sifatnya dorman. Jadi dia kayak bobo gitu loh. Tidur, tidak aktif, gitu ya. tidak kelihatan, tidak aktif ketika dia berhubungan itu transfer, kemudian pasangannya ternyata saat itu daya tahan tubuhnya lagi turun ya. Bisa gitu dok ya. Berarti jadi kayak misalnya orang nih punya HIV nih, tapi dia kelihatannya sehat-sehat aja nih. Habis itu tiba-tiba malah dia menikah, terus malah pasangannya nih yang kena. Iya betul. Itu bisa kayak gitu. Bisa banget. Berarti serem juga dok ya kalau misalnya nggak screening kayak gitu ya. Iya, makanya penting banget screening. Iya penting banget. Nah dok, tapi kan mungkin di salah satu pasangannya ini mikirnya, aduh kalau aku screening terus ketahuan aku nggak jadi nikah nih, mending nggak mau. Nah itu gimana dok caranya dok? Ke aku aja loh. Ke dokter cari ya gimana dok? Enggak. Jadi gini ya sobat Cordelia. Apapun yang pernah kita lakukan sebelumnya, jangan menjadikan itu yang disembunyikan gitu. Kenapa? Karena kedepannya kita nggak pengen kan orang yang kita sayangin, kan kalau nikah pasti disayangin dong pasangannya. Benar. Kita nggak pengen orang yang disayangin tertular dari kita. Iya paham. Dan misalnya pun di screening ternyata terdetek IMS kah, HIV kah, kan ada obatnya. Nah masih bisa. Ini berarti nggak irreversible ya, masih bisa ya. Masih. Walaupun misalnya kayak ada hepatitis yang beberapa hepatitis sama HIV itu yang memang nggak akan hilang selamanya, tetapi kita bisa menekan angka virusnya. Dengan kita menekan angka virusnya, dia tidak menularkan gitu. Bisa sampai tidak menularkan. Bisa sekali. Jadi teman-teman tuh jangan takut ya teman-teman. Iya benar, kalau beneran sayang ya harus screening aja. Kalaupun misalnya pasangan kalian juga sayang, nggak mungkin ditinggalin lah. Betul kan. Aku tuh selalu ininya bilangnya kayak gini. Kalau misalnya pun ya kalian tuh terdetek sebelum nikah nih misalnya HIV, kalau misalnya memang tidak diterima ya berarti dia bukan pasangan. Benar. Karena ya paham, simple as that aja gitu ya. Betul. Jangan sampai gara-gara takut nggak diterima malah ya berarti kalau kalian takut nggak diterima ya jangan juga berarti sama dia. Kan takutnya malah ada masalah yang lain-lain juga nggak diterima juga. Iya betul. Paham. Jadi langsung lanjut screening aja teman-teman ya kalau misalnya mau nikah. Oke. Nah dok misalnya udah screening nih, mungkin nggak dok saat fase pernikahan nih baru dapetnya tuh setelah nikah gitu dok? Tapi ini aman-aman aja dok ya, maksudnya nggak dia jajan atau apa gitu, tapi gara-gara antara dua orang ini aja gitu, disebabkan dua orang ini aja mungkin nggak dok? Ya itu tadi balik kan misal nih salah satu pasangannya punya temen yang saat itu terkena herpes gitu. Tadi ya kontak fisik. Iya ada kontak fisik atau hepatitis kan juga ada yang kontak dengan barang yang dipakai gitu kan. Karena hepatitis juga salah satu ada yang penularannya melalui kontak, kontak barang, kontak cairannya, cairan tubuh si orang tersebut bisa jadi juga dia tertular. Jadi belum tentu semua infeksi menular seksual itu karena selalu hubungan seksual, tapi jarang. Oke, paham. Berarti ya tetap memang mungkin ada resiko dok ya, tapi ya tadi bisa lebih minimalisir lagi kalau misalnya dari kita satu sama lain itu udah aman gitu dok ya. Paham. Nah buat
buat deteksi dininya ada nggak sih dok? Kayak misalnya orang yang punya HIV nggak perlu datang dulu ke screening tapi udah tahu kayaknya aku HIV, nggak ada, nggak bisa dok ya? Bisa. Ciri-cirinya pun nggak tahu. Tidak, akan ada ciri-ciri setelah dia masuk fase AIDS. Oh, udah parah udah dulu kandung, ya. Makanya nggak ada. Jadi dia semacam silent, tapi bukan silent killer juga sih, karena dia kan perlu prosesnya lama. Jadi awal-awalnya itu kita susah untuk melihat dari gejala klinis, tapi teman-teman di sini sahabat Cordelia boleh aware gitu kalau misalnya diri dia sendiri tuh misalnya ada keluhan sariawan yang parah gitu, semulut atau enggak diare, atau enggak turun berat badan lebih dari 10% dari berat badan awal, dan itu terjadi selama 1-3 bulan, artinya terus-menerus gitu. Jadi tidak misalnya hari ini demam, dikasih obat, sembuh, terus 4 bulan lagi demam, itu bukan. Tapi ini 3 bulan berturut-turut kayak gitu terus ya. Jadi diobatin, turun 1 hari, besoknya demam lagi, atau sariawannya hilang sebelah sini, muncul sini gitu. Nah itu kita boleh curiga ya. Paham. Teman-teman bisa melihat ciri-cirinya ya, di diri sendiri atau pasangan mungkin ya. Betul. Kalau dok, itu kan udah kan tentang HIV tadi ya, HIV dan penyakit seksual lainnya pas pernikahan. Tadi kok tertarik sama kata-kata dokter ini dok, tentang LSL dok. Betul. Jadi kan LSL ini kan berarti kalau tenaga kesehatan ini nggak bisa dok ya, kayak ada langkahnya kan malah mengobati kan kalau misalnya memang terkena kan, tapi tidak mencegah gitu, tidak melarang-larang mereka jangan LSL. Dok tenaga kesehatan ini malah mengobati dok ya. Iya, kita kan benar. Dokter tuh sebenarnya ada yang langkah preventif pencegahan ya. Itu tadi salah satunya aku bisa sharingnya lewat sosmed. Ya seperti ini gitu. Kita sharing karena sesuatu yang bukan seharusnya itu pasti nggak benar gitu. Bukan kodratnya tadi dok ya. Bukan kodratnya tuh pasti nggak benar. Apa dok yang perlu diketahui nih dok sama teman-teman misalnya biar lebih paham kodrat orientasi seksual manusia itu apa yang harus dipelajari, apa yang harus diketahui atau apa gitu dok? Yang pasti organ reproduksinya masing-masing ya. Terus tuh Allah tuh menciptakan kita berpasang-pasangan. Otomatis Adam, Hawa, perempuan, laki-laki. Itu dah kodratnya yang seperti itu gitu. Ketika sesuatu itu tidak pada kodratnya, mudaratnya lebih besar. Banyak sekali. Betul. Tapi bukan berarti juga kayak Adam, Hawa, laki-laki, perempuan, siapa aja terobos, enggak. Maksudnya tetap enggak bisa semuanya juga ya. Tetap pada pasangannya sendiri. Betul. Laki 1, 10 wanita nggak bisa gitu. Iya, nggak bisa. Nggak boleh. Paham. Jadi tadi ya tapi kan tetap ada dok. Yang udah belajar itu tapi tetap maksa gitu dok. Maksudnya tetap mau sama apa yang dia mau gitu. Iya sih, sebenarnya balik lagi tuh ke diri mereka masing-masing ya. Kalau saya berbicara sebagai tenaga medis, tidak punya wewenang atau hak untuk memaksa seseorang keluar dari zonanya dia. Gitu. Itu bukan haknya dokter ya Bu? Mungkin bisa dari nanti teman-teman ustadz, ustazah yang bisa bantu pemahaman agamanya gitu ya. Dari orang tua juga yang bantu kalau anaknya udah mulai belok diperhatiin, lurusin lagi gitu. Jadi kalau di aku lebih ke apapun penyebab kalian, apapun orientasi kalian, di safety aja sih dulu. Bener-bener. Yang penting itu dulu deh. Karena dok ini dok, Koko baru baca fakta menarik juga dok. Waktu sempat riset kan tentang LGBTQ ini. Jadi ternyata itu tuh memang genetik gitu dok. Maksudnya susah dirubah, bukan karena mungkin awalnya kok mikir apa karena lingkungan kah, apa karena ini kah. Ternyata tuh gara-gara ada faktor genetiknya juga gitu menurun dan susah dihilangkan juga sebenarnya. Jadi ada orang yang born with it gitu, bukan yang karena nggak diajarin agama, nggak diapain, tapi karena dia lahir dengan orientasi itu aja gitu. Jadi susah. Dan memang nggak tahu ya caranya tadi kayak dokter bilang diajarin, meskipun kalian mau apa gitu atau apa itu amannya seperti apa, baiknya seperti apa dikasih tahu aja gitu. Tapi pada akhirnya balik ke kehendak masing-masing juga dok kayak gitu. Iya sih, bukan berarti kita membenarkan tidak ya. Bukan kita tidak membenarkan. Tapi secara medis nih kita orang medis itu terjadi gitu, nggak bisa tutup mata nggak bisa gitu, dan emang di luar sana seperti itu. Nah yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis, khususnya aku di sini, bisanya menginfokan, be safety kalian kalau misalnya sebaik-baiknya adalah tidak melakukan. Tapi kalau misalnya pun harus melakukan dan memang sudah tidak bisa dibendung, pakai pengaman gitu. Seberapa aman dok pengaman itu dok?
Yang namanya buatan manusia, aku tidak bisa memprediksi berapa aman ya. Persenannya nggak ada gitu dok, datanya kayak orang yang pakai pengaman dan tidak itu yang terkena penyakitnya berapa persen itu ada? Untuk saat ini aku nggak pegang data, jadi nggak berani ngomong asal ngomong ya, karena kalau data harus valid nih kan. Tetep sih. Tetep pakai aja ya. Tetep pakai aja. Paham. Mau suami istri, mau apa? Kalau suami istri berarti perlu nggak dok kalau kayak gitu pakai pengaman atau? Kan tadi balik dia screening dulu kan ya. Yang penting paham. Pengamannya tuh di awal pernikahan berarti ya, pernikahan. Betul. Terutama nih untuk pasangan yang muda sekali menikah, yang belum siap secara fisik, mental, batin dan finansial segala macam kan. Banyak banget itu trennya sekarang dok ya. Iya kan, mereka tuh entah ya mungkin memang banyak orang tua juga yang mengarahkan anaknya cepet nikah deh daripada seks di luar nikah, daripada dia anaknya udah mulai aneh nih, udah nikahin aja gitu. Oh iya. Ceritanya mau men-solve problemnya tapi malah bikin problem baru ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita belum siap fisik aja ya, kita ngomongin fisik. Kan usia matang menikah itu kan 19 tahun ya berdasarkan peraturan perundang-undangan nih. Nah, kalau misalnya di bawah itu bisa jadi mental fisik dia tuh hormonnya belum siap. Kondisi kandungannya mungkin belum siap untuk dia hamil. Mentalnya dia belum siap, yang harusnya dia masih mungkin nongkrong di kafe, tiba-tiba dia hamil harus gitu. Ngurus rumah, harus gitu ngurus ya. rumah. Apalagi Gen Z kan, Gen Z katanya mental health-nya tuh sangat bermasalah. Iya, tapi rate pernikahannya tinggi juga gitu. Iya. Aneh juga dong ya. Iya, sebenarnya mungkin itu hak orang ya. Maksudnya kalau kalian udah di atas 19 tahun dan kalian merasa mampu, sanggup, sikat aja ya. Silahkan. Tapi harus diperhatikan lagi gitu kesiapan fisik kalian, mental kalian dan finansial kalian. Karena finansial itu juga salah satu pencetus mungkin nanti akan terjadi depresi di salah satu pasangan. Bisa jadi emosional yang nggak terbendung jadi kekerasan dalam rumah tangga. Oh iya benar. Iya kan. Gitu. Jadi faktor juga. Nah, bisa nggak dok pernikahan dini ini jadi faktor penyebab tadi penyakit seksual dok? Yang sangat bisa dok ya? Sangat bisa. Apa aja dok? Kenapa bisa pernikahan dini ini menjadikan tingkat penyakit seksual tambah tinggi dok? Itu tadi karena dia kurang informasi. Yang pertama dia kurang informasi, kurang edukasi, otomatis kan mungkin screeningnya tidak jalan. Tuh yang kedua, karena pernikahan dini di usia mungkin kalau yang saya pernah ketemu kasus umur 15-14 tahun. Sedikit dini banget ya. Dini banget kan. Maksudnya dia juga tidak tahu yang namanya hygiene organ intimnya dia gitu. Bisa jadi tumbuh jamur, bakteri juga di area situ, nggak tahu-tahuan gitu. Karena kan memang mohon maaf untuk melakukan hubungan seksual pun ada tata caranya, selain menurut Islam pun secara medis juga ada tata caranya. Oh ada itu ya. Ada tata caranya, bukan tata cara sih, maksudnya yang aman biar kita tidak terjadi infeksi. Paham. Dan kalau misalnya terlalu dini malah kemungkinan terbatas gitu ya informasi tentang itu ya. Iya, mungkin kalau aku sendiri aja dulu nih usia berapa 24 tahun, kan mikirnya udah aku cinta sama pasanganku, aku menikah punya anak udah kan ya, nggak kepikiran nih aku siap nggak ya mental aku buat hamil, atau siap nggak ya aku bakal punya anak gitu, atau enggak ini cara hubungan seksual yang sehat gimana sih? Taunya mikir senang-senangnya aja dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya udah matang mungkin udah mikirin yang tadi udah mikirin dia pengen punya keturunan yang sehat, otomatis kan dia pasti akan browsing segala macam tuh gitu. Kesadaran itunya yang penting sebenarnya dok ya. Jadi kalau misalnya di umur 20 tahun misalnya tapi udah ada kesadaran itu ya oke aja ya berarti dok ya. Jangan sampai tolak ukurnya cuma umur gitu, bisa jadi 30 tahun tapi nggak ada kesadaran. Bisa aja kan dok ya gitu ya dok. Itu jadi yang jadi titik pentingnya adalah tadi kesadaran tentang kesehatan tadi ya dok ya. Kesehatan seksual, kesehatan keluarga, kesehatan mental semuanya penting berarti ya. Oh paham. Oke dok, tadi kan kita banyak tentang HIV/AIDS-nya dok nih. Kalau dari dokter nih ngebahas tentang pernikahan muda, tadi juga udah tentang pernikahan muda. Tapi coba dokter ini nggak dok, ngebahas juga nggak dok? Kayak si khusus ke orientasi seksualnya tadi dok. Kayak misalnya LSL atau apa, ada nggak penyakit lain yang disebabkan sama ini gitu, selain penyakit seksual gitu dok? Kalau yang namanya LSL terjadi penyimpangannya di seksualnya ya pasti seksual penyakitnya ya infeksi menular seksual apapun itu. Nggak ada demam LSL gitu, nggak ada ya dok? Nggak ada, kayak demam TikTok ya. Baik, nah kenapa dok penyakit seksual ini masih banyak
tadi ya mungkin gara-gara apa? Gara-gara kurang informasi dan lain-lain. Ini ada nggak dok apa kampanye atau campaign yang dilakukan sama kesehatan, yang orang-orang kesehatan nih selain tadi jemput bola, apalagi dok yang dilakukan dok? Apakah ada screening gratis kah atau apa kah? Oh iya, screening HIV, IMS itu gratis loh. Oh emang iya dok? Triple eliminasi ya. Jadi sekarang tuh kita kementerian tuh bukan sekarang, udah lama banget itu ya. Jadi yang namanya screening triple eliminasi, HIV, sifilis sama hepatitis itu gratis. Oh nggak pakai BPJS, nggak usah itu berarti dok? Nggak usah. Mau kalian misalnya contohnya di pemerintah ya, di rumah sakit pemerintah, di puskesmas, di rumah sakit pemerintah itu gratis, tinggal datang aja. Oh berarti datang bilang aja mau screening triple apa tadi? Eliminasi. Di puskesmas kalau yang paling gampang puskesmas. Tapi kalau misalnya untuk di rumah sakit mungkin ada administrasi pendaftaran lain, tapi untuk tesnya sendiri itu tidak dipungut biaya. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi buat treatmentnya masih treatmentnya HIV gratis, sifilis gratis. Banyak kan loh, kamu baru tahu. Kau kira ini kayak treatmentnya tuh mahal atau apa gitu. Malah gratis dok ya? Gratis. Sampai evaluasinya pun gratis. Sampai benar-benar bersih berarti itu digratisin. HIV nggak bisa bersih. Nggak bakal bisa bersih. Ya, tapi kita follow up gitu, 6 bulan, 12 bulan sama setiap tahunnya itu akan di follow up, masih efektif nggak obatnya. Terus tuh dari follow up itu nanti akan kelihatan nih orang masih melakukan faktor resiko apa enggak. Itu gratis dok? Gratis. Obat-obatnya? Gratis juga? Kalau mau beli boleh sekitar 1 jutaan. Ada itu tapi dijual? Ada, tapi nggak dijual, tapi nggak diperjualbelikan. Maksudnya ada harganya tapi nggak diperjualbelikan. Mahal juga ya, dan itu digratiskan berarti sama pemerintah? Gratiskan. Aku baru tahu juga. Nunggu apa lagi coba? Teman-teman tunggu apa lagi? Yo? Screening udah, kalau benar-benar mau nikah, mau apa, langsung screening. Kalau misalnya punya penyakit jangan takut, jangan malu. Betul. Jangan sedih. Pemerintah juga memfasilitasi supaya kalian lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Itu udah gratis semua berarti dok ya. Paham. Itu udah enak banget berarti dok. Iya, sebenarnya apa yang dimalukan coba kalau misalnya lebih malu lagi ya, misalnya kayak penyakitnya berlanjut. Contoh sifilis lah gitu kan. Kita nggak bahas HIV karena tadi udah banyak bahas HIV. Sifilis lah gitu. Kalau misalnya berlanjut kan sifilis tuh gejalanya macam-macam. Ada yang pasien itu rontok alisnya, rontok rambutnya, terus tangannya gatel-gatel, terus kayak ada bunder-bunder di tangannya gitu. Kalau hal-hal yang kayak gitu kalian biarkan, terus menginfeksi pasangan kalian, misalnya cowoknya nih kena sifilis kan, terus dia menginfeksi istrinya misalnya. Nah, istrinya bisa terjadi sifilis, bayinya pun juga kena sifilis gitu. Jadi kalau kalian zolim sama diri sendiri, tidak menularkan, it's okay. Kalian karantina diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian berniat untuk menikah dan ingin punya keturunan, screening. Iya benar. Jangan bikin 3 orang sakit. Iya, kasihan banget kayak gitu. Itu dari anaknya pun juga ngebawa kan, berarti nanti anaknya punya pasangan juga kena lagi. Betul, tapi kalau misalnya bayi sifilis agak susah bertahannya. Paham. Kalau lambat kita obatin, kasihan gitu, bisa jadi kelainan kongenital juga. Apa tuh dok? Kelainan bawaan lahir. Kayak misalnya kurang apa atau apa gitu. Iya. Kalau bahasa kasarnya cacat lahir gitu. Cacat lahir. Ini dok, keinget jadi malah ini dok. Ada hubungan antara saudara gitu dok. Maksudnya saudara-saudara. Incest gitu ya. Incest. Itu kan keingetnya ceritanya si Dajjal sih dok. Dajjal ini kan dia dari keluarga sedarah kan, dia sampai jadi kayak gitu. Berarti itu juga ngaruh ke anak dok ya kayak gitu tuh. Beda lagi nih konsepnya. Itu beda lagi. Bukan penyakit kalau seksual ini kan gitu, karena terinfeksi ya. Tapi kalau misalnya yang hubungan sedarah itu gini, kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena misal si hubungan sedarah ini dia sudah pembawa genetik yang nggak bagus, kan nikah lagi sama orang yang genetiknya sama, nggak bagus juga. Jadi ketemu lagi kan. Nggak bagus ya. Iya, nggak bagus gitu. Itu sih selain juga dilarang sama agama kan. Iya. Itu dari sisi medisnya gitu. Tapi bukan penyakit seksual itu dok ya. Bukan. Itu genetik berarti genetik. ya. Paham. Nah, itu buat treatmentnya dok. Tadi kan kita udah bahas tentang penyakit-penyakitnya, bagaimana ciri-cirinya, penyebabnya. Tapi buat treatmentnya dok, ini biasanya apa yang harus mereka lalui gitu dok dalam treatment HIV, treatment penyakit-penyakit seksual itu apa? Apakah minum obat aja kah atau cukup bed rest kah atau apa dok biasanya? Nggak bisa bed rest. Jadi kalau memang memang udah kedetek,
wajib diobati sedini mungkin, secepat mungkin. Jadi ketika kalian screening ternyata reaktif, hasilnya positif gitu, jangan malu, temuin aja dokter-dokter konselor, PDP, HIV, dokter-dokter IMS gitu, kayak dokter kulit, dokter obgyn gitu, datengin aja, nggak apa-apa, obatnya ada dan kalian pasti dibantu. Biasanya itu treatmentnya berarti minum obat aja tuh dok? Beda-beda, beda-beda. Jadi ada kalau ada yang minum obat, ada yang harus disuntik gitu. Oh beda, tapi itu jadinya rutinan tuh dok ya, kayak berapa bulan sekali atau berapa waktu sekali datang? Kalau HIV selama kalian ingin hidupnya baik, selama itu juga kalian minum obat. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit IMS itu dia ada periodenya. Jadi HIV ini benar-benar nggak bisa disembuhin apa dok? Virusnya pasti nempel terus? Iya, tapi kenapa? Tidur. Oh, kenapa bisa gitu dok? Emang sifat virusnya seperti itu, tidak bisa dimatikan. Oh, nggak bisa dikeluarkan gitu? Tidak bisa. Mereka tuh virusnya nempelnya tuh apakah masuk ke darah kah? Yes, di darah. Masuk di darah itu udah muter aja di darah gitu. Muter aja di darah. Cuci darah tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kayak istilah cuci darah tuh nggak bisa ya? Tidak bisa. Serem juga ya, susah kayak serem. gitu. Tapi lebih serem kalau nggak diobati. Iya benar, memang benar, nggak diobati sangat serem itu. Jadinya dia bangun terus kayak. Itu tapi berarti ya udah selama hidup tuh pasti harus treatment terus ya. Betul. Tapi itu gratis dok berarti ya? Gratis. Oh berarti selama hidup dapat fasilitas gratis itu dok. Mantap tuh teman-teman. Jadi kalian alhamdulillah asal nggak boleh gitu ya? Jangan juga sih. Maksudnya alhamdulillah dapat fasilitas gratisnya kalau misalnya kalian terkena nauzubillah terkena tadi penyakit seksual. Itu semuanya kan dok, nggak cuma HIV aja kan? Ada beberapa yang gratis. Kalau yang sesuai dengan program pemerintah itu gratis gitu. Kayak triple eliminasi, tiga-tiganya harusnya ditanggung sama pemerintah gitu. Tapi kan tergantung dia nanti kalau misalnya tiga-tiganya ini apa dok? Sifilis, hepatitis sama HIV. Tapi kalau misalnya dia berobatnya ke swasta ya beda lagi cerita gitu. Oh benar-benar paham. Iya kalau swasta pasti bayar jadi dok. Iya. Nah beda nggak dok kualitasnya tapi dari yang swasta sama yang sama aja dok sebenarnya? Karena kan mungkin orang-orang mikirnya nanti nggak cepet sembuh kalau yang dari pemerintah ya atau apa? Enggak sih, selama dia memang tepat diagnosisnya, terus tuh dia cepat ditanganinya, obatnya itu kita belajarnya itu golongan obatnya sama, mungkin brand mereknya yang berbeda. Oh oke. Oh tapi isinya sama nggak dok? Isinya sama. Oh nggak dioplos-oplos gitu nggak dok? Enggak lah. Coba tahu dioplos juga nggak ya? Oh paham. Oh berarti aman-aman aja teman-teman, fasilitas gratis, tambah sehat, tambah hemat itu buat kalian yang nikah-nikah. Itu langsung aja kalau misalnya teman-teman tadi mau menikah itu atau misalnya merasa ada yang salah nih di badannya, coba langsung datang aja ke puskesmas. Kemana tadi dok? Boleh ke puskesmas ada juga. Cordelia juga boleh. Oh Cordelia juga boleh, benar di Cordelia ada di screeningnya. Ada lah. Ada, tapi kalau di Cordelia ini masuknya swasta dok ya berarti? Iya betul. Masuknya swasta. Teman-teman kalau misalnya ada yang berlebih atau misalnya agak trust issue misalnya saat ini kan sama pemerintah agak trust issue, boleh ke kita aja. Nanti sama dokter cari ya berarti ya? Boleh konseling. Ini kan sama dokter ya, betul. Konseling dulu, sama kalau di sini malah bisa konseling juga sekalian ya dok ya. Teman-teman ada masalah apa kah atau misalnya takut masalah mentalnya nanti takut dijudge kah atau apa sama dokter Caria ini bisa ditangani dok ya? Bukan nanganin, tapi membantu konsul ya, konsul. Seenggaknya rahasia kalian aman. Oke, ini dok misalnya kita tadi kasus nih dok, kok misalnya punya penyakit seksual ya dok, tetap datang, dokter saya mau nikah nih dok, tapi kayaknya kemarin saya sudah screening nih dok, terus saya kena HIV, ini saya malu banget dok mau ngasih tahu ke pasangan, gimana ya dok? Nah itu dokter jawabnya apa dok kalau ada yang datang kayak gitu? Oke, pertama kamu yakin dulu nggak sama pasangan kamu? Aku sih yakin, aku udah 7 tahun pacaran dok sama dia dok. Kamu mau berobat apa enggak? Akunya mau dok, aku cuma nggak mau dia ketahuan dok, ketahuan sama dia gitu. Ketahuan sama dia, oke. Sebenarnya ada cara gimana pasangan kamu nggak tahu. Ya gimana sih dok? Dengan cara tidak membuat virusnya tidak terdeteksi. Karena ketika virusnya tidak terdeteksi, kamu nggak akan menularkan ke orang tersebut. Nah, ketika kamu tidak menularkan ke orang tersebut, insya Allah hubungan seksual nanti dia hamil pun tidak akan menularkan. Tapi apakah kamu yakin hidupmu dipenuhi dengan penutupan atau sesuatu yang tidak jujur? Karena kan awal mula pernikahan tetap kejujurannya. Iya sih dok. Tapi takutnya nanti kalau aku udah jujur duluan nanti malah dianya mundur dok. Gimana dok? Berarti bisa jadi dia kurang paham dulu tentang apa itu HIV. Bagaimana penularannya, bagaimana bisa mencegah terjadi penularan, atau yang terakhir paling parah ya dia bukan jadi apa.
Tapi berarti saya bawa pasangan saya dong? Boleh, kalau misalnya kamu ragu nih untuk ngomong sama dia, bawa aja ke sini. Ntar aku bantu untuk konseling, kita ngobrol bareng. Oke dok, tapi sejujurnya saya HIV ini gara-gara masa lalu saya dok. Jadi nanti dia mengetahui masa lalu saya bagaimana juga dok. Jadi gimana dok, saya tambah malu kayak gitu. Apa saya langsung putusin aja dok? Jangan, kita coba dulu nih jalur cintanya dulu. Gimana dok? Bagaimana dok? Saya nggak mau putus juga dok. Oke gini, jadi penyebab suatu penyakit itu menurut aku nggak perlu diketahui semua orang yang penyebabnya apa, karena apapun penyebabnya obatnya sama. Nggak ngaruh nih terapinya apa, terus cara pencegahannya seperti apa, mau dia dapatnya dari manapun, dari yang aku jelasin sebelumnya tadi, itu tidak akan mengubah apapun gitu. Jadi saya tidak perlu ngomong kalau saya ngapa-ngapain dulu dok ya? Kalau menurut aku nggak perlu, tapi kalau memang kamu mau cerita masa lalu, gitu. Kayaknya jangan sih dok. Paling nggak saya udah ngasih tahu saya punya penyakit ke calon istri saya, itu udah bagus dok ya berarti? Iya. Berarti saya bawa dulu ke sini dok ya berarti? Boleh. Dok, terima kasih dok ya. Sama-sama, selamat menikah. Keren. Berarti menenangkan juga dok ya, bikin lebih jelas lagi kayak gimana, paham. Oke, teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya memang resah, ragu mau apa-apa, mau konsul, tiba-tiba teman-teman, bukan tiba-tiba, mungkin teman-teman kediagnos sama penyakit seksual, bisa datang aja ke Cordelia Counseling berarti. Betul. Nanti bisa dokter cari ya di sini bantu. Kita juga kalau misalnya teman-teman belum screening, terus nggak mau ke ikut program yang pemerintah tadi, bisa juga ke sini juga. Kita fasilitasi juga ya. Betul, karena kita punya laboratorium kan di sini. Betul. Di sini juga lebih nyaman sih. Kayaknya ya kalau bukan kayaknya emang iya. Memang iya, lebih nyaman sebenarnya ini ya kalau misalnya ya. Pasti ada pembedanya lah dok ya, gratis sama yang berbayar dok ya. Iya. Mungkin bukan dari isi obatnya, tapi dari mungkin pelayanan atau apa, itu pasti beda. Bukan artinya jelek ya intinya, tapi maksudnya beda aja kualitas di luar obatnya. Yang pasti mungkin ya kalau misalnya ke klinik Cordelia, privasi kalian tuh insya Allah kita jamin. Di semua tempat kesehatan tuh pasti dijamin ya. Cuman mungkin ada antrian gitu. Iya, benar teman-teman kalau ada antrian. Kalau di sini kita boleh ngatur jadwal mau kapan ketemu dokter kan. Iya paham. Oh iya betul, itu make sense sih. Teman-teman misalnya malunya dilihat orang-orang ya. Dilihat orang-orang, aduh kalau di puskesmas ngantri banget lagi ya. Jadi lebih di sini Cordelia datang, mau jam berapa, yang sepi-sepi orang lagi sholat misalnya, jam sholat datang, nanti sama dokter Caria ini konsultasi keluar-keluar pas orang sepi juga gitu. Iya, nanti boleh janjian kapan aja. Betul. Maksudnya di jam kerja tapi. Iya benar, nggak bisa jam 12 malam gitu. Kita tidur aja itu. Iya benar, make sense sih, iya. Jadi teman-teman misalnya mau mengeluarkan uang lebih banyak buat privasi, lebih baik ke swasta berarti, contohnya di Cordelia sini. Oke dok, itu udah banyak kita bahas tentang HIV, penyakit seksual, habis itu pokoknya hal-hal yang berbau dengan tadi ya apa yang dokter apa yang dokter gaung-gaungkan di sosmed ya dok ya. Sekarang kita mau tanya lebih personal dok ke dokter. Oke, boleh. Apa itu? Ini segmen 2 dok. Saya. ini kita kasih surprise buat dokter Caria. Ini buat topiknya insya Allah menurut aku udah clear lah, maksudnya masalah aman ya semoga. Kalau misalnya teman-teman mau tanya langsung aja tanya di komen, misalnya ada kasus-kasus yang aneh-aneh, misalnya gara-gara bisa nggak sih dok, kan ada kok aku nggak tahu itu, kan ada mungkin pakai kayak mainan seksual itu menularkan juga nggak dok? Kalau dipakai bergantian? Kalau misalnya dari pabrik gitu misalnya dok, beli itu mungkin nggak? Atau gara-gara menyebabkan luka kah atau apa dok? Bisa, kalau menyebabkan luka mungkin iya, tapi kalau misalnya dia membawa penyakit itu tergantung ya, maksudnya dia dipakai steril apa enggak, dibersihkan apa enggak, terus kenapa juga harus pakai alat coba? Benar, nggak siapa tahu dok, siapa tahu misalnya teman-teman ada yang nggak punya pasangan misalnya, baik menikah yuk, cari jodoh ya betul. Mending cari jodoh daripada cari mainan dok ya. Nah enggak, kayak kok tambah lagi dok tentang penyakit seksual. Nanti dulu ya segmen 2-nya kita tanya dulu. Ini dok, kan banyak apa sih istilahnya PMO dok ya, PMO ya. Apa sih itu? Yang apa sih namanya? Kalau bahasa ininya PMO sih apa ya? Masturbasi dok. Masturbasi. Misalnya kan teman-teman nih misalnya ada yang masih belum punya pasangan terus malah lebih sering melakukan itu dok. Itu berbahaya nggak dok? Itu meningkatkan resiko terkena penyakit seksual nggak dok kayak gitu? Kalau terkena penyakit seksual mungkin nggak ya, karena kan tidak ada
kontak, tidak ada agen pembawanya. Kan dia hanya dengan diri dia sendiri. Tapi lebih ke mental nggak sih itu? Oh, kenapa mentalnya dok jadinya? Mentalnya aja, takutnya kalau misalnya sudah nyaman dengan seperti itu dia memilih untuk tidak menikah. Oh iya, benar-benar. Tapi jadi, oh iya benar-benar bahaya juga ya. Jadi nggak menikah kayak gitu terus-terusan kayak gitu. Iya terus-terusan jadinya kan lebih nanti lama-lama depresi, dia lebih suka mengurung diri karena dia senang bermain dengan diri dia sendiri. Paham. Oh iya, itu berarti lebih ke mental teman-teman ya. Hati-hati. Tapi tetap hati-hati teman, bukan gara-gara tidak ada penyakit seksual yang aman gitu, bukan. Ya, Kasihan masih kalian. banyak kasus, maksudnya masih banyak masalah kesehatan lainnya. Betul. Oke, sekarang ya udah normal aja lah. Normal aja teman-teman, nggak usah macam-macam lah ya teman. Sekarang ya udah kita lanjut segmen 2 aja. Apa itu? Kayaknya kalau itu lebih banyak nanti. Segmen 2. Jadi dokter nanti ini kita kumpulkan 10 pertanyaan dari penonton. Oke. Nanti dokter boleh pilih angka 1 sampai 10. Nanti dokter jawab berdasarkan tadi angka yang random yang dokter dokter pilih angkanya. Oke. Ini angka pertanyaannya pertanyaan personal dok. Jadi pertanyaan fun fact gitu tentang diri dokter. Oke. Jadi apa nih? Dokter pilih 1 sampai 10. 1 sampai 10, 8. Iya. 8. Oke, ini nanti dokter jawab 3 pertanyaan ya dok ya. Ini baru saat enggak beneran. Maksudnya pilih 3 nomor gitu? Iya, tiga nomor. Baik. 3 nomor. Ini 8 dulu. Baiklah. Dok. Semuanya tadi kita gituin kok dok. Oke, siap. Nomor 8, sebutkan satu hal yang baru dokter ketahui atau baru dipelajari sama dokter, tapi bikin dokter tercengang gitu. Oh ternyata ada ya kayak gini. Apa hal yang baru dokter ketahui baru-baru ini? Baru-baru ini aku tuh baru belajar tentang public speaking. Oh oke. Jadi cara pegang mikrofon aja tuh ternyata beda loh. Oh beda gitu. Oh dokter baru tahu tuh. Iya, jadi kayak ternyata performa kita ketika saat di depan kamera, di depan audiens gitu tuh mikrofon pun mempengaruhi sekali. Apa dok? Kayak gitu. gimana mikrofon? Kalau jadi, mikirnya kayak gini aja kan megang mikrofon. Iya, gimana? posisinya sebaiknya seperti ini, jangan pernah menutup mulut. Oh, jangan seperti ini apalagi kayak gini nge-rap. Iya, benar ngapain gini. Terus tuh usahakan hanya satu tangan yang pegang mikrofon. Jangan gini ya. Kenapa? Karena satunya biar kita bisa ekspor. Oh, paham. Gitu. Yeah. Terus jangan kayak aku tadi salah tuh, bener-benerin jilbab gitu. Tuh katanya itu memperlihatkan bahwa kita tuh nggak pede sama diri kita sendiri. Kitanya merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu baru dokter pelajarin. Aku baru pelajarin gitu. Ternyata performa kita tuh harus nunjukin kita tuh apa yang kita omongin itu benar, apa yang kita sampaikan itu adalah memang yang kita pelajarin, bukan yang kita tebak-tebak. Iya, paham. Oh, itu gerakan, terus postur. Iya, betul. Itu sih yang terbaru yang aku pelajarin. Itu yang terbaru banget ya, keren. Berarti dokter meskipun jadi dokter tetap belajar public speaking nih dok ya. Kenapa dokter? Apakah penting public speaking nih buat dokter dok? Menurut aku public speaking tuh penting buat semua orang deh. Buat semuanya ya. Di dokter apa pentingnya dok? Karena aku kan bukan ngajar, karena aku kan menghadapinya pasien-pasien dengan berbagai masalah di HIV ya, di HIV. Jadi kalau misalnya aku tidak jago untuk mempresentasikan diri aku, orang nggak akan percaya sama aku. Orang nggak akan yakin dengan apa yang aku omongin. Kemudian kapan aku bisa membonding si pasien tersebut biar dia bisa balik lagi. Iya, paham. Oh iya penting juga berarti ya. Oh berarti dokter tuh baru apakah sudah lama dok belajar public speaking atau baru-baru ini aja dok? Enggak sih sebenarnya udah. Aku bukan belajar public speaking, tapi aku kayak banci tampil gitu loh. Oh, ini suka tampil, maksudnya suka mengedukasi. Jadi gimana sih caranya kita mengedukasi ke orang itu tuh ilmu nyampe tapi dengan bahasa yang ringan gitu. Bukan bahasa medis. Iya, teknik-tekniknya berarti gitu. Kalau terjun ke public speaking mungkin udah lama dokter ya, udah sukanya udah lama mungkin. Bukan public speaking, terjun ke edukasi kali ya? Edukasi, cara menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatunya. Oh bukan yang benar-benar publik kayak gitu apa? Bukan. Oh, iya, paham. Belum. Paham. Soon. Keren. Berkembang bertahap dok ya. Bertahap. Betul. Oke, menarik. Nomor berapa lagi dok? Nomor 8 udah. Agak Satu sulit pertanyaan. Di ini ya. 3. Nomor 3, oke. Oke, ini dokter mungkin agak deep ini dok pertanyaan. Gugup. Kalau kau lihat dokter kayaknya ceria terus dok. Kalau yang kau lihat dok ya. Tapi mungkin pasti dokter ada fase di kehidupan dokter yang saat lagi down-downnya, lagi turun-turunnya. Iya, oke. Lagi turun-turunnya, lagi down-downnya. Terus ada titik baliknya dokter. Gitu. Itu pas kapan dok? Oke. Pas bounce back-nya gitu, pas harus bangun. Harus bangun ya.
aku tuh tipe orang yang segala sesuatu tuh harus perfect mungkin gitu. Dan aku tuh tipe people pleaser ya. People pleaser. Nah, aku tuh tipe yang kayak gitu. Jadi tuh aku lebih mengutamakan kenyamanan orang lain dan harus perfect gitu. Harus perfect. Waduh, jadi kayak apa yang orang lain pengenkan dari aku harus bisa mencapai itu gitu. Nah, tapi ada satu titik yang di saat aku ngerasa zolim sama diri aku sendiri. Kenapa, Dok? Ya kan maksudnya kayak aku mengiyakan semua orang, tapi aku diri sendiri aku lupa gitu. Jadi kayak aku lupa harus me time gitu. Aku lupa harus ternyata aku punya titik lelah loh gitu. Aku lupa kalau kayak misalnya kerja dari pagi sampai malam, badan kamu tuh udah gak kuat gitu. Nah, itu sih yang biasanya bikin aku merasa titik terlemah aku karena aku zolim sama diri sendiri. Oh, itu sadarnya pas kapan, Dok? Sadarnya pas capek banget. Pas benar-benar capek banget itu, Dok. Iya, pas capek banget. Makanya setelah itu langsung dokter, ini kayaknya harus ada waktu untuk diri sendiri ya. Iya. Itu sadar waktu umur kapan, Dok? Baru-baru ini aja kah atau udah lama itu, Dok? Baru-baru ini sih. Baru-baru ini mungkin karena dulu masih muda kali ya. Dulu tuh masih muda, energinya juga powerful gitu. Kalau sekarang kan udah makin meningkatnya usia, metabolisme juga udah makin turun, gampang capek gitu. Jadi pas flashback capeknya tuh apa sih, aku ngejar apa sih sebenarnya gitu. Kayak ini si A udah oke, si B udah oke, si C udah oke gitu. Terus apa nih ke kamu apa? Tiba-tiba gitu. di self reflection gitu. Iya, itu paling sering pas mau tidur. Iya benar-benar pikiran-pikiran malam gitu. Iya kan. Betul paham. Oke, baik, keren. Pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga, Dokter. Nomor berapa lagi ya? 1 deh. 1. Oke, ini tips dokter kasih tips nih buat teman-teman yang mau mengikuti langkahnya dokter sejauh ini. Misalnya mau jadi dokter juga, mungkin tips buat teman-teman yang masih sekolah atau yang masih di kedokteran, ada nggak, Dok, tips membangun karir? Membangun karir, aku nggak tahu ya, aku dibilang punya karir apa enggak. Punya, tapi yang pasti punya, Dok. Yang pasti itu kayak do your best gitu. Do your best. Ini kan dokter sebenarnya kan jadi manajer penanggung jawab klinik kan sebenarnya karir juga, Dok. Maksudnya apa sampai titik dokter sampai bisa dipercaya sama orang untuk menjadi penanggung jawab klinik. Gitu. Tingkatin nilai diri kamu sih. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal kayak aku belajar public speaking yang bukan bidang kedokteran. Itu menurut aku tuh udah kayak meningkatkan value kita sendiri. Terus aku juga belajar service excellent gitu, meningkatkan value aku juga senang berinteraksi dengan orang gitu. Yang pasti aku nggak tahu ya, kayak membahagiakan orang itu imbasnya di kita tuh luar biasa. Jadi buat kalian yang punya cita-cita apapun di luar sana, nggak harus dokter ya, jadilah orang yang bermanfaat sih intinya. Kalau misalnya kalian bisa bawa manfaat buat orang lain, itu akan berimbasnya entah ke kalian, entah ke keluarga kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tingkatkan nilai diri kalian. Ketika kita meningkatkan value kita tuh nggak tahu ya, Allah tuh luar biasa gitu. Magnetnya kayak ada yang namanya law of attraction kan. Jadi ketika kita meningkatkan nilai diri yang positif, hal-hal positif akan masuk ke kita juga, gitu. Dan itu bener-bener narik. Dan saat ini tau nggak, kalau to be honest, jujur banget, aku tuh ngerasa tahun ini tuh tahun luar biasanya aku gitu. Kenapa, Dok? Jadi segala hal yang aku pernah doakan sebelumnya itu tuh kayak menimpa. Aku tuh kemarin sampai nangis ya. Kayak menimpa di aku tuh, bukan menimpa ya, maksudnya kayak berdatangan getar gitu. Jadi kayak wow gitu. Aku harus melepas sesuatu yang mungkin nilainya luar biasa gitu, tapi aku lepaskan, ternyata dapatnya jauh luar biasa lagi. Masya Allah, keren banget. Iya, caranya gitu, bangkit, tingkatkan value kalian dan selalu berbuat baik. Iya, paham. Sekecil apapun itu ya, Dok. Sekecil apapun itu. Senyum aja loh padahal gitu. Kenapa aku selalu berusaha untuk ceria? Karena menurut aku ketemu pasien, kita senyum aja tuh udah bantu mereka tuh udah 70-80% ya. Masya Allah, gede banget ya ininya ya. Iya kan, maksudnya kayak coba deh aku misalnya ketemu Mas Koko nih, tapi aku merengut gitu. Mungkin yang kayak ketemu gitu aku kayak udah beda lagi pasti cara. Iya, tapi kalau aku datang kayak, "Hai Mas Koko, apa kabar?" gitu. Paham. Kan ketarik ya, kitanya juga happy. Benar-benar penting banget itu, yang ningkatin value diri, terus berbuat baik tadi ya. Betul. Masya Allah, keren. Tepuk tangan buat Dokter Carya. Mungkin sudah segitu aja buat podcast kali ini. Cukup ya. Pasti cukup. Nanti tapi pasti banyak lagi pembahasan, Dok, ke depannya. Mungkin kita akan undang-undang Dokter Carya lagi
Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait apa aja sebenarnya, kan dokter carian dokter umum berarti dok ya? Bisa jawab macam-macam berarti dok ya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya boleh langsung aja lempar aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada yang menarik bisa kita jadikan episode khusus buat ngobrol-ngobrol. Atau misalnya mau DM dokter Caria bisa follow dokter Caria mungkin di Instagramnya nanti kita cantumkan di sini. Itu nanti bisa di follow, bisa tanya-tanya atau misalnya komen-komen di postingan dokter ya. Boleh. Itu bisa banget, nanti langsung aja. Habis itu nanti kalau misalnya tadi mau screening penyakit seksual terus yang sedikit privasinya lebih terjaga, nggak sedikit antrian, lebih baik di Cordelia Medical Center. Kalau dokter tiap hari apa aja dok? Aku tiap hari sih. Oh tiap hari ya, dokternya tiap hari tapi di jam 3 sore sampai jam 9 malam. Oh jam 3 sampai jam 9, jadi teman-teman aman aja kalau jam 3 jam 9 malam langsung aja ke janjian sama dokter Caria, nanti bisa dibantu untuk screeningnya. Di sini ini ada apa aja dok? Screening sini? Ada HIV, sifilis, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, apa lagi ya? Itu sih. Duh, mau tanya hepatitis tapi nanti deh. Kita punya bahasan baru sendiri ya nanti. Hepatitis nanti jadi oke. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih dokter Caria sudah datang ke Cordelia Health Chat. Semoga ilmu yang diberikan dokter jadi manfaat buat semuanya. Semoga bisa tercerahkan dan bisa memotivasi teman-teman untuk lebih jaga kesehatan seksualnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Silakan like kalau misalnya suka, subscribe kalau misalnya tertarik terus, habis itu komen kalau ada pertanyaan dan juga share kalau memang bermanfaat. Terima kasih, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.